Bismillahirrahmanirrahim. Hal min mushtarin lisil'atina. Apakah ada yang membeli dagangan kita? Ya Abdallahi, wahai hamba Allah, tantakhibu li nafsika at-tayyibati. Kalian selalu memilih untuk diri kalian hal-hal yang baik. Bal tantakhibu lidabatika al-alafa. Bahkan kamu memilih untuk hewan ternakmu cukup makanan hewan, tidak dipilih makanan yang terbaik. Wa tu'amilullahi bil mujazafati. Dan kamu bermuamalah dengan Allah secara serampangan. Bermuamalah dengan Allah yakni beribadah kepada Allah dengan menggampangkan. Wa rubbama qallabta 'ishrina batiqatan hatta tasluha laka wahidatun lidahlizi mirhadin. Kadang-kadang kamu membolak-balikkan 'ishrina batiqatan, 20 buah semangka, memilih 20 semangka, hatta tasluhalaka wahidatan, sehingga kamu mendapati satu semangka yang layak, lidahlizi mirhadin, untuk memenuhi lorong sempit dari klosetmu. Wa taq'udu 'indal akli mutarabbi'an, dan kamu duduk ketika makan mutarabbi'an, sambil bersila. Wa rubbama tawwaltal akla, dan kadang-kadang kamu memanjangkan dalam makan. Tapi wa idza ji'ta ila sholati, tapi ketika kamu mendatangi salat, melaksanakan ibadah salat, naqartaha naqarat diki, kamu melakukannya salat itu dengan cepat sebagaimana cepatnya ayam jago mengawini betinanya. Wal wasawisu, dan waswas, wal khawatiru, dan kekhawatiran, lintasan batin, ar-radi'atu, yang buruk, ta'tika fi sholatika, mendatangimu di saat kamu sholat. Misalu hadhihi haluhu kaman nasaba nafsahu lil hadafi wa qa'ada fil armahi wassihami. Sehingga perumpamaan orang yang keadaannya seperti ini, seperti orang yang menegakkan dirinya lil hadafi, ya, kepada objek sasaran, wa qa'ada, dan dia duduk fil armahi, dalam perolehan terjangan panah, wassihami, dan tombak dari anak panah. Taqsiduhu, kamu bermaksud kepadanya, min kulli janibin, dari tiap-tiap arah. Afama hadza ahmaku, apakah ini bukan sesuatu kebodohan? Misaluka idza sami'tal hikmata, perumpamaan bagimu apabila kamu mendengarkan hikmah atau sesuatu yang bermanfaat, walam ta'mal, dan kamu tidak mengerjakannya, biha, padanya, kamazalil ladzi yalbisud dir'a wala yuqatilu, seperti orang memakai baju besi tetapi tidak berangkat perang. Ala faqad hasalan nida'u ala sil'atina fahal min mushtarin. Ingat, maka sungguh telah terjadi, ya, satu panggilan
ala sil'atina, atas dagangan kita, fahal min mushtarin, adakah orang yang membeli dagangan kita. Qimatuka qimatu ma anta masyghulun bihi, ya. Nilai dirimu adalah nilai sesuatu yang kamu menyibukkan padanya. Fa in ishtaghalta bid dunya, maka apabila kamu menyibukkan dengan dunia, fala qimata laka, maka tidak ada nilai bagimu. Li'anna dunya, karena bahwasanya dunia itu kal jifati, bagaikan bangkai, la qimata laha, yang tidak ada harga padanya. Afdalu ma yatlubul abdu minallahi ta'ala, seutama-utamanya yang dicari, yang diharapkan oleh seorang hamba di sisi Allah Ta'ala, ayyakuna mustaqiman ma'ahu, adalah bahwa ia berada dalam keterus-menerusan bersama dengan Allah, yakni istiqamah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Fatlub minhul hidayata, maka carilah olehmu dari Allah, mohonlah dari Allah al-hidayata, petunjuk, wal istiqamata, dan istiqamah, keterus-menerusan dalam kebaikan. Wa huwa, dan dia, antakuna, apabila ada padamu, ma'allahi, bersama dengan Allah, fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan, billadhi yardahu laka, dengan sesuatu yang Allah ridho, Allah meridhoinya bagimu. Wa huwa, dan dia, majaa, apa-apa yang telah datang, bihi, padanya, an-nabiyyu, ya, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci lagi maha agung atau maha luhur. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sesungguhnya orang hidup ini sedang berdagang. Kata Rasulullah, an-nasu yaghdu, orang itu pagi-pagi pada berkarya. Faba'i'un nafsahu, maka ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Ya. Faba'i'un nafsahu lillahi wa ba'i'un nafsahu lidunya. Ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, ada pula orang yang menjual dirinya untuk kehidupan dunia. Kita pagi-pagi beraktivitas, keluar rumah, bekerja, nyari rizki, ya. Umumnya orang kerja nyari rizki, jalan pagi, pulang sore. Sekalipun ada yang jalan sore, pulang pagi, ya. Ya, satpam, sip malam, jalan sore, pulang pagi. Tapi umumnya jalan pagi, pulang sore. Kata Allah, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mereka itu kharaju, ya, min darihi, keluar dari rumahnya pagi-pagi. Coba lihat, ya, dari mulai pom bensin itu, dari sini pojok kuburan pagi-pagi sudah berjubel, ya. Jam-jam berapa itu? Jam 7, jam 8, ya. Jebol keluar pom bensin penuh juga, dari arah pasar Palmerah penuh juga, akhirnya nggak muat, ada yang nyebrang sebelah kanan. Itu mereka kharaju min diyarihim, keluar dari rumah-rumah mereka. Wahum ulufun, mereka ribuan, ya. Coba seliweran, ya, sampai di bundaran Selipi, ada yang lurus Tenabang, ada yang kanan arah mana tuh DPR, ada yang kiri lagi arah Grogol. Masya Allah, semuanya penuh jalanan.
jalanan penuh. Mereka jalan pagi-pagi pada terburu-buru. Mereka sesungguhnya sedang menjual diri. Ada yang ba'i'un ilallah, ada yang ba'i'un ilad dunia. Ada orang yang menjual dirinya kepada Allah, ada orang yang menjual dirinya kepada dunia. Orang-orang beriman mengerti bahwa perjalanan hidup itu ibadah, bahwa hidup itu ibadah, maka kerja cari rizki sekalipun niatnya adalah ibadah. Dari rumah ya, pagi subuh udah sholat subuh, kemudian sarapan, lalu pamitan sama keluarga. Keluar dari rumah, apa yang diucapkan? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang wujud di dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Berarti berangkat kerja niat ibadah. Karena itu perjalanannya dipasrahin kepada Allah, namanya tawakal. Jalannya ikhtiar, tapi keselamatannya diserahkan kepada Allah. Orang jalan sudah hati-hati, ditabrak. Ya, memang jalan kredit itu kalau nggak nabrak ya ditabrak. Ya. Kemarin saya Selasa pagi, ya, jalan lagi enak-enak, mobil ngerem mendadak tuh deket Baitur Rabbi. Ternyata dari gang sini ada motor, ya, nyelonong aja keluar. Kalau mobil nggak ngerem nabrak. Mobil ngerem mendadak, kita ngerem mendadak. Bagus jalannya nggak kenceng. Kalau jalannya kenceng, gubrak nabrak mobil. Kira-kira yang punya mobil keluar nggak tuh dari dalam mobil? Keluar. Nah itu kehidupan. Maka hidup harus hati-hati. Ada yang keluar rumah cari rezeki, niatnya ibadah karena Allah, maka berarti berangkatnya mencari rezeki, niat ibadah kepada Allah. Kalau dia niat ibadah kepada Allah, dicari rezekinya yang halalan thayyiban, yang haram disingkirkan, maka berarti ba'i'un nafsahu ilallah, dia sedang menjual dirinya kepada Allah. Tapi tidak sedikit orang berangkat kerja keluar rumah, subuh sudah tidak sholat, keluar rumah tidak ada doa. Niat cari rezekinya bukan untuk bekal ibadah, tapi semata-mata kejar setoran. Sebentar lagi sudah mau puasa, mau lebaran. Ini kalau nggak ganti mobil pulang kampung, malu sama orang kampung. Ya sudah 2 tahun jalan ke kampung mobil nggak ganti, malu dah. Ya, umpamanya begitu. Maka berarti jalannya cari rizki bukan menjual diri kepada Allah, tapi lid dunia, untuk urusan-urusan dunia. Berarti ada sabilullah, ada sabilud dunia. Ada jalan menuju kepada Allah, ada jalan menuju kepada dunia. Malam tahun baru kok kober-kobernya ya ngaji. Karena kita sedang menuju sabilullah, jalan Allah. Justru hidup berharap ridho Allah. Mengakhiri tahun dengan ngaji berarti husnul khotimah. Kalau mengakhiri tahun dengan keliling kota, muter-muter, berangkat habis maghrib, isaknya nggak sholat, berarti akhir tahun meninggalkan sholat. Sampai tengah malam nunggu apa itu pergantian tahun, ya akhirnya kongko sampai menjelang subuh. Begitu dekat subuh masuk kamar tidur, berarti ora sholat
subuh. Mengakhiri tahun tidak sholat, mengawali tahun tidak sholat. Apakah yang begitu ada harapan sabilullah, ada harapan menuju jalan Allah? Lah, tidak. Maka di mana ada kesempatan berbuat baik, terus kita berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang untuk urusan dunia itu tantakhibu at-thayyibat, milih yang bagus-bagus. Untuk urusan makan kita milih, sepanjang jalan banyak kuliner, pilih kuliner makanan yang bagus, yang enak, yang lezat. Biar kata jauh dikit, paranin ke sana. Tapi urusan kepada Allah, pilih yang bagus apa enggak? Urusan makanan yang besok bakal dibuang ke toilet, nyari yang bagus, yang enak. Biar kata macet-macet, berjubel-jubel, gerimis lagi, jalan juga cari. Ya. Sono deket Pijai, Selipi Jaya, tahu makanan apaan di sono. Sementara giliran menuju panggilan Allah, misalnya sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, padahal rumah dekat masjid, pilih ke masjid apa di rumah? Masya Allah. Kita lagi ngomongin kita, bukan ngomongin orang lain. Kita yang kadang-kadang males, udah dipanggil hayya ala sholah, suruh ke masjid, ya, kita nggak berangkat ke masjid. Biarina, yang penting sholat di rumah juga nggak apa-apa. Itu berarti tu'amilullaha bil mujazafah. Kamu berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, mujazafah, serampangan, asal-asalan, Masya Allah. Asal-asalan ya hasilnya menjadi tidak sempurna. Seperti misalnya kita ingin ngasih hadiah kepada orang-orang tercinta kita, maka pasti dipilihkan hadiah itu yang bagus. Dipilihkan hadiah yang bagus, yang mahal, dikemas dengan kemasan yang cakep, bagus, mencari momen yang tepat untuk menyerahkannya, karena kita cinta kepada orang yang dimaksud. Tapi ada orang memberi hadiah serampangan, asal-asalan. Sama dia mah pokoknya yang penting gua ngasih aja dah. Iya, nggak usah yang bagus, yang penting ngasih. Kelihatan ngasih mah udah. Nah, itu kita kepada Allah. Kita kepada Allah mempersembahkan ibadah, jangan kalah sama nyari kuliner. Kuliner aja nyari yang enak-enak, sekalipun jauh diparanin, padahal cuman buat menuin toilet, menuin perut, besok ke toilet, selesai. Sementara kepada Allah, aktivitas yang terkait dengan Allah serampangan. Ke masjid paling 2 langkah, 3 langkah, udah dipanggil hayya 'alas shalah, tapi tidak berangkat ke masjid. Siapa yang begitu? Kita, bukan orang lain. Karena ngaji itu ngingetin diri kita. Ya Allah. Ada buahan, kita mau beli buahan, misalnya beli semangka atau beli melon atau beli jeruk, kita milih, Pak. Itu jeruk ya, sepeti, kita mau beli sekilo, milih kita. Pilih yang cakep-cakep, yang bagus-bagus. Bila perlu ada yang mahal tapi bagus, biarin mahal dikit, yang penting bagus. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Tapi giliran urusan akhirat, milih apa? Asal-asalan. Asal-asalan. Ya. Ada sumbangan buat bangunan masjid. Orang juga tahu saya hidupnya susah, biarin dah.
ya 1.000 2.000 nggak apa-apa, itu namanya asal-asalan. Padahal sedang mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Imam Ibnu Athaillah dalam kitab ini ya, ngomelin kita dengan cara-cara seperti ini. Kita terhadap urusan akhirat kita sembarangan, tapi terhadap urusan dunia Masya Allah ya. Coba kalau misalnya mau ada acara ya, milih tempat yang bagus, kemudian fasilitasnya yang komplit, lengkap, kemudian makanannya dipilih yang ya pernak-perniknya yang mahal-mahal, padahal sekedar menservis urusan dunia sesama manusia. Giliran menservis urusan akhirat dengan Allah, kita masih banyak yang sembarangan. Milih semangka, ada 20 semangka, diangkat satu, ditabok-tabok, kurang bagus, taruh lagi, angkat lagi satu, tabok-tabok, kurang bagus, pikang semuanya, padahal belinya cuma 2. Ya Allah, itu untuk urusan dunia. Duduk makan khusyuk. Kalau misalnya di meja, ya mejanya rapi, kursinya rapi, bagus. Atau misalnya makan duduk sila, khusyuk bener. Ya, khusyuk bener. Ya. Taq'udu indal akli mutarabbi'an. Ya, rubbama tawwaltal akla. Kadang-kadang kamu berlama-lama dalam makan. Ya. Ya. Makannya nambah lagi, makan lagi. Masya Allah. Tapi giliran kamu mendatangi sholat, itu kayak ayam jago kawin sama betina. Lari-larinya mungkin lama. Ya, ayam jago mau berbabon kan lama itu, sampai babonnya terbang, diuber terus. Tapi begitu sudah nangkring, lama apa enggak? Kecipik-kecipik udah. Masya Allah ya. Urusan sholat kayak ayam kawin ya. Urusan ibadah kayak capung cebok. Capung cebok, pernah lihat capung cebok? Sambil terbang tuh ya, apa bawahnya ujungnya tuh ditempelin di air itu gitu. Ya, apa namanya? Capung ya. Kecapung, kinjeng ya. Pernah lihat kinjeng cebok? Udah ya. 3 kali doang ya. Karuan kalau kecebong di air ya. Capung ya. Ya. Betapa banyak di antara kita dalam hal sholat, datang sholat sudah terlambat, tidak bertemu takbiratul ihramnya imam, tidak berpikir untuk mengambil shaf barisan yang terdepan, padahal itu yang terbaik. Kemudian sholatnya masih asal-asalan, belum menampakkan bukti khusyuk. Selesai sholat, imam baru astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita langsung kelempit sejadah, langsung jalan ya. Idza ji'ta ila sholati naqartaha naqratik. Kalau kamu mendatangi sholat seperti ayam jago yang mengawini betinanya. Tapi giliran makan bisa berlama-lama ya. Makan di warung, mungkin warteg kelas kita ya, tapi bisa setengah jam ya. Habis makan rapi ngerokok, habis ngerokok nambah kopi warteg, aman ya, karena nggak kena racun sianida. Ya Allah, bisa setengah jam kita ya, ngerokok, ngopi, makan. Tapi giliran sholat, Masya Allah, nggak sampai 5 menit. Siapa yang begitu? Kita.
Apakah pekerjaan kita yang seperti itu, bentuk dagangan berupa ibadah kepada Allah, layak dan pantas dijual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara sifat was-was, kemudian hati yang terlintas pada hal-hal yang buruk, itu sering muncul di saat kita sedang sholat. Masya Allah. Saat belum sholat nggak ada apa-apa, saat giliran sholat apa-apa muncul pada saat kita sholat. Masya Allah. Saya mendapati satu riwayat Rasulullah itu tengah malam keluar ke masjid. Baru sampai di pintu masjid, didengar ada beberapa sahabat yang menangis. Di antaranya pertama yang didengar itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dalam sholat malamnya ketika sampai kepada innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, nangis Pak. Nangis terseduh-seduh, tidak bisa meneruskan ayat ini, diulang lagi, nangis lagi ya. Diintip oleh Rasulullah itu sampai jenggotnya basah. Sudah ditinggal sama Rasulullah. Terdengar lagi ada yang nangis lagi. Menantunya Sayyidina Ali menangis. Sayyidina Ali menangis dalam sholatnya di saat membaca Al-Quran, yaitu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sayyidina Ali nangis. Di tempat lain ada yang nangis lagi, di antaranya sahabat Bilal. Sahabat Bilal di teras masjid, tidak di dalam masjid. Kemudian Rasulullah mengurungkan masuk ke masjid karena takut mengganggu sahabat-sahabatnya yang sedang asik taqarrub ilallah. Udah Rasulullah pulang, Rasulullah sholat tahajudnya di rumah. Giliran subuh Rasulullah datang sholat jamaah, ngimamin sholat subuh, rapi berzikir, Rasulullah menghadap kepada jamaah ya. Dipegang lututnya Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar kalau makmum itu selalu di belakang Rasulullah. Hai sahabat Abu Bakar, bagaimana kabarmu pagi ini? Bahagia ya? Iya ya Rasulullah, alhamdulillah bisa ibadah dengan baik. Tapi kenapa semalam kamu nangis? Kapan ya Rasulullah? Kamu kan di sini semalam nangis. Sahabat Abu Bakar nggak tahu orang Rasulullah ngintip. Iya. Ya Rasulullah, saya menangis ya dalam rakaat kedua, sesudah rakaat pertama 15 juz saya baca, maka 15 juz yang kedua saya terhenti dengan kalimat innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah bakal membeli harta orang mukmin dan jiwa orang mukmin dibayar dengan surga. Saya menangis ya Rasulullah. Loh kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, iman saya belum sempurna. Ibarat buahan atau makanan, saya ini makanan yang cacat. Ibarat ketimun bungkerok. Pasti yang dibeli oleh pembeli adalah timun yang bagus-bagus. Sementara saya ibarat timun yang jelek. Bakal imbuh, bakal tambah aja nggak mungkin, paling juga dibuang. Ya Rasulullah, maka saya menangis. Saya khawatir
iman saya, amal ibadah saya tidak dibeli oleh Allah karena dagangan iman saya cacat di sisi Allah. Masya Allah. Coba Pak, salat sunnah malam 2 rakaat 30 juz hatam Quran masih dianggap cacat di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Allah, jauh Pak ya. Jauh, bukan jauh doang, tangeh ya. Tangeh itu kelewat jauh ya, nggak bisa nyusul ya. Ya, ayah Soha udah jalan 3 jam yang lalu ke Pekalongan, kita baru berangkat, bisa nggak nyusul? Tangeh ya. 3 jam kemudian mau nyusul ayah Soha jalan, nggak bakal kebeledik kita, nggak bakal keuber. Masya Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Maka datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah menyampaikan kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada informasi dari Allah bahwa dagangan orang mukmin itu yang baik-baik, yang buruk-buruk semuanya akan dibayar oleh Allah. Itu kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, enggak usah khawatir daganganmu tidak akan dibayar oleh Allah. Karena dagangan orang yang beriman, dagangan itu kepada Allah, asal dagangan itu ngumpul pada dagangan yang besar, maka akan terbeli sekalipun cacat ya. Kalau yang lain bagus ya, yang lain bagus, ada satu yang cacat, maka yang cacat ke bawah dibeli, nggak usah takut. Bahkan digambarkan, kata malaikat Jibril, ada orang jual budak ya. Budak itu ada 10 orang, bilangnya bagus semua, begitu dibeli yang bagus cuman 1 ya. Lalu yang 9 nggak bagus ya. Apakah kira-kira bisa dikembalikan sesuatu yang sudah dibayarnya? Maka tidak. Itulah cara Allah membayar kita ya. Asal kita ngumpul di majelis seperti ini, kurang-kurang dikit dari kita, tetap akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Lalu kemudian Sayyidina Ali ditepuk pula. Ali, kenapa kamu semalam juga nangis? Ya Rasulullah, saya membaca kalimat ya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Saya ini orang tidak berilmu ya Rasulullah, karena ilmunya Allah sudah disampaikan kepada Nabi Adam seluruhnya. Mana buktinya? Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Adam. Berarti kita orang bodoh ya Rasul. Maka apakah sama orang berilmu dengan orang bodoh? Pasti berbeda. Maka saya pasti akan dibedakan oleh Allah. Saya pasti nggak bakal masuk surga. Padahal Sayyidina Ali dalam sholat sunnahnya minimal dalam 2 rakaat 15 juz minimal. Masya Allah. Datang lagi malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Jibril, ada berita apa? Sampaikan kepada kekasihmu Ali bin Abi Thalib bahwasanya orang berilmu itu orang mukmin, orang bodoh itu orang kafir. Orang mukmin mengenal Allah, maka semua amal ibadahnya sampai kepada Allah. Orang kafir bodoh tidak kenal dengan Allah, maka kebaikannya, semua kebaikannya nggak sampai kepada Allah. Maka nggak usah khawatir. Yang dimaksud dengan orang berilmu adalah orang mukmin. Orang yang tidak berilmu adalah orang kafir karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
pemandangan yang indah kalau hal seperti ini ditemukan di masjid kita At-Taqwa. Pak Ketua jam 3 unjuk berangkat ke masjid, jamaah lagi pada nangis, sini lagi nangis, lah sono lagi nangis, sono lagi nangis ya. Begitu pagi-pagi ditanya, kenapa Bapak nangis? Iya Pak Ketua, saya punya hutang motor, udah jatuh tempo, belum ada duit buat bayar. Wah, lain urusan ini. Masya Allah. Maka saya mendapati inspirasi yang bagus ya. Jadilah pengurus masjid itu bukan ngurusin masjid semata, tapi ngurusin pula jamaah masjid. Jadi imam sholat itu jangan ngimamin sholat semata-mata, tapi imam masjid. Artinya kalau ngimamin sholat, selesai sholat bubar sudah, nggak ada komunikasi antara imam dengan jamaah. Tapi kalau imam sholat masjid, selesai sholat itu ada komunikasi dengan jamaah, sehingga bisa menerima apa itu namanya keluh kesah dari jamaah. Ada satu cerita di satu masjid itu, ada orang itu kerjanya tukang servis AC ya, dia jamaah rutin di masjid itu, lalu kemudian dia tidak punya modal untuk promosi, nggak ada duit, disediain modal sama masjid 10 juta ya, dibuatkan brosur, dikirimkan, lalu di WA semua grup-grup jamaah masjid, kalau mau servis AC sama jamaah kita, kawan kita si Anu. Masya Allah, dalam waktu belum 1 tahun dia sudah bisa buka cabang yang lain. Ketika sudah buka cabang yang lain, dia sudah bisa mengembalikan kas masjid, utangnya 10 juta, padahal cuma-cuma dari masjid. 10 juta sudah kembali ke masjid. Nah, ini namanya pengurus masjid, tidak sekedar ngurusin masjid, tapi juga ngurusin jamaah masjid. Maka sejahtera. Akhirnya apa? Orang semakin pada datang ke masjid, terutama yang pada bermasalah, ya pingin kemudian bisa curhat sama pengurus masjid. Nggak apa-apa. Apa, siapa butuh apa, ada biaya berapa, keluarkan, bantu. Sampai kemudian dia mandiri. Sesudahnya dia pasti akan bisa berterima kasih kepada masjid. Dia akan mengembalikan uang masjid, bahkan akan berani menambahkan ya biaya-biaya untuk keperluan masjid. Itu kita harus punya pemikiran yang jauh ke sana. Ya, tidak sekedar ngurusin masjid, tapi ngurusin jamaah masjid. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali pada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, misaluka idza sami'tal hikmata wa lam ta'mal biha kamasalil ladzi yalbisur dir'a wa la yuqatilu. Perumpamaan bagimu apabila kamu telah mendapatkan hikmah, pelajaran-pelajaran yang berharga, lalu kamu tidak mengamalkannya, maka berarti kamu seperti pakai baju besi tapi tidak berangkat perang. Perangkat ilmunya sudah ada, untuk mengamalkannya sudah siap ada, tapi tidak mengamalkannya, maka berarti punya baju besi tapi tidak untuk perang, dipakai doang sono kemari tapi tidak jalan perang. Masya Allah. Ala faqad hasalan nidau ala sil'atina fahal min mushtarin. Bukankah sudah sampai informasi kepada kita, dagangan kita yang seperti ini apakah akan ada yang membeli? Padahal pembeli yang paling istimewa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani membeli dagangan kita dengan harga yang tiada terhingga. Timbang sholat kita 5 waktu, timbang sedekah kita, timbang amalan-amalan kebaikan kita yang belum sempurna,
dan kita sedang belajar menjadi orang yang sempurna dalam ibadah, Allah telah mempersiapkan membayarnya dengan apa? Ditukarnya adalah bi anna lahum al jannah, dibayar dengan surga. Maka rasanya nggak pantas kalau kita ibadah masih asal-asalan. Kenapa? Karena bayarannya tukar, alat tukarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah kita terlalu sibuk dengan dunia. Dunia memang patut dicari, tapi niatkan untuk bekal ibadah. Jangan sampai kita hidup di dunia habis untuk mencari untuk urusan dunia. Karena li'anna dunya kal jifati la qimata laha. Dunia itu seperti bangkai yang tidak ada nilai, ya, tidak ada nilai. Mana nilainya? Biar kata orang ngumpulin duit banyak, hartanya sudah berlimpah, kalau mati ada nggak yang dibawa? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Semua bakal ditinggal. Ya kalau peninggal kita, ahli waris kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau tidak, maka sebuah kerugian bagi kita. Ya, la tashghil bid dunya li'anna dunya la qimata laha. Jangan sibuk sama urusan dunia, karena dunia itu nggak ada nilainya dibanding dengan akhirat. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, paling utama yang harus kita cari adalah mustaqiman ma'ahu, ya, menuju jalan yang lurus bersama dengan Allah, sesuai dengan doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Nah, ini namanya kita wasilah, nyari contoh, ngambil contohnya bukan dari selain manusia, ngambil contohnya bukan malaikat, ngambil contohnya bukan Allah, tapi ngambil contohnya adalah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Karena itu terus-menerus kita harus mengejar hidayah Allah. Kita kejar hidayah Allah, kita berjalan di atas jalan istiqamah, berjalan di atas jalan yang konsisten, di atas jalan yang terus-menerus ada dalam kebaikan sampai nanti datang ajal menjemput kita. Karena itu adalah keadaan atau pekerjaan yang akan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini Allahu ghayatuna, Allah lah cita-cita luhur kita. Kemudian wal ikhlasu sabiluna, ikhlas adalah jalan kita. Kemudian wal islahu syiaruna, damai adalah syiar kita. Allah tujuan hidup kita, ikhlas adalah jalan kita menuju kepada Allah. Kemudian syiarnya adalah apa? Yaitu islah, damai. Jangan ada perselisihan antara kita. Maka ini jalan yang harus kita tempuh sampai nanti akhir hayat kita, sehingga kita mendapati ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang ada waktu kita mengikuti acara istiqomah.